Tabi pun. Perkenalkan, saya Gizalea Farida akan membahas materi mengenai gelombang berjalan. Sebelum memulai pembahasan kali ini, alangkah baiknya jika kita memulainya dengan membaca doa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Yuk kita masuk ke pembahasannya. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo dan fase yang sama di setiap titik yang dilalui oleh gelombang. Amplitudo pada tali yang digetarkan terus-menerus akan selalu tetap. Oleh karenanya, gelombang yang memiliki amplitudo yang tetap setiap saat disebut dengan gelombang berjalan. Gelombang berjalan memiliki beberapa persamaan. Yang pertama ada persamaan simpangan. Persamaan simpangan memiliki rumus sebagai berikut. Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Dengan keterangan, Y sama dengan simpangan, A sama dengan amplitudo gelombang, omega sama dengan kecepatan sudut gelombang, T kecil sama dengan lamanya gelombang bergetar, K sama dengan bilangan gelombang, dan X adalah jarak titik ke sumber getar. Yang kedua ada persamaan kecepatan. Kecepatan merupakan turunan pertama dari jarak atau simpangan. Dengan demikian, persamaan kecepatan gelombang berjalan adalah persamaan yang diturunkan dari persamaan simpangan. Secara matematis, persamaan kecepatannya dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan A omega cos omega T min Kx. Yang ketiga ada percepatan. Seperti halnya kecepatan, persamaan percepatan merupakan turunan pertama dari kecepatan dan turunan kedua dari simpangan. Secara matematis, persamaan percepatan adalah sebagai berikut. A sama dengan min A omega kuadrat sin omega T min Kx. Selanjutnya ada sudut fase, fase, serta beda fase. Nah, pada gelombang berjalan, kalian juga dapat menentukan sudut fase dan fase gelombang serta beda fase. Sudut fase adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Sudut fase dinyatakan dalam fungsi sinus dari persamaan umum gelombang. Fase gelombang adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Sedangkan beda fase adalah perbedaan fase gelombang atau tahapan gelombang. Dan berikut adalah rumus-rumusnya. Nah, agar kita memahami materi ini dengan lebih jelas, di sini saya akan membahas beberapa latihan soal mengenai gelombang berjalan. Suatu gelombang yang frekuensinya 500 Hz merambat dengan kecepatan 300 m per s. Tentukan jarak antara dua titik yang berbeda sudut fase 60 derajat. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita harus menentukan panjang gelombangnya dengan cara lambda sama dengan V per F menjadi 300 per 500 sama dengan 3 per 5M. Lalu gunakan rumus beda fase berikut. Delta P sama dengan delta R per lambda menjadi delta X sama dengan delta P dikali lambda menjadi delta X sama dengan 3 per 5 dikali delta P per 2P menjadi delta X sama dengan 3 per 5 dikali 60 derajat per 360 derajat dan hasilnya adalah delta X sama dengan 0,1 M. Gelombang berjalan merambat pada ujung tali, seperti gambar berikut. Jika jarak AB adalah 6 M ditempuh dalam selang waktu 0,25 second, maka simpangan titik P memenuhi persamaan. Langkah pertama, cari periodenya dengan cara waktu per banyaknya gelombang. Masukkan 0,25 second per 3 per 2 menjadi 2 per 12 second. Kemudian kita cari omeganya dengan 2pi per periode menjadi 2pi per 2 per 12 second menjadi 12 pi rad per s. Kemudian 3 per 2 lambda sama dengan 6M, maka 2 per 3 dikali 6M adalah 4M. Kemudian K sama dengan 2pi per lambda menjadi 2pi per 4M, sama dengan setengah pi. Jadi persamaannya yaitu Y sama dengan 0,4 sin 12 pi T dikurang setengah pi X. Persamaan gelombang transversal yang merambat pada suatu tali dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan 10 sin 2pi 0,5 X min 2T. Jika X dan Y dalam meter,
serta T dalam second, tentukanlah cepat rambat gelombang tersebut. Penyelesaiannya sebagai berikut. Y sama dengan 10 sin 2pi dikali 0,5x dikurang 2t. Y sama dengan 10 sin 2pi dikali 0,5x dikurang 2pi dikali 2t. Y sama dengan 10 sin pi dikali x dikurang 4pi dikali t. Dan dari persamaan tersebut kita ketahui bahwa omega sama dengan 4pi, 2πf sama dengan 4pi, f sama dengan 2 Hz. K sama dengan pi, 2pi per lambda sama dengan pi, lambda sama dengan 2m. Dengan demikian, cepat rambat gelombangnya dapat ditentukan sebagai berikut. V sama dengan lambda dikali f. Jadi 2 kita kaliin sama 2 menjadi 4m per s. Suatu gelombang transversal merambat dari A ke B dengan cepat rambat 12 m per s pada frekuensi 4 Hz dan amplitudo 5 cm. Jika jarak AB ada 18 m, maka banyaknya gelombang yang terjadi sepanjang AB adalah... Di sini kita menggunakan rumus F atau frekuensi sama dengan banyaknya gelombang per waktu. Untuk mencari banyaknya gelombang, kita juga harus tahu waktunya berapa. Jadi, V sama dengan X per T kecil sama dengan X per V, 18 sebagai jaraknya per cepat rambat sama dengan 3 per 2 second. Maka banyaknya gelombang sama dengan frekuensi dikali sama waktunya. Frekuensinya 4 dan waktunya tadi kita dapat 3 per 2 second. Tinggal dikaliin menjadi hasilnya 6. Gelombang transversal merambat dari A ke B dengan cepat rambat 20 m per s pada frekuensi 5 Hz dan amplitudo 4 cm. Jika jarak AB adalah 24 m, maka banyaknya gelombang yang terjadi di sepanjang AB adalah V sama dengan lambda dikali F, itu berfungsi untuk mencari lambda. V-nya udah ada 20, dan 20 sama dengan lambda dikali frekuensinya udah ada 5. Lambdanya kita pindahin, 20-nya kita bagi sama 5, jadi 4M. Kemudian banyaknya gelombang atau N sama dengan X jaraknya per lambda menjadi 24 per 4 sama dengan 6. Gelombang berjalan dengan persamaan Y sama dengan 0,02 sin pi 8T min X, di mana X dan Y dalam cm dan T dalam detik. Besar simpangan di titik yang berjarak 5 cm dari titik asal pada saat titik asal telah bergetar selama 1 detik adalah... Nah, berhubung di sini persamaan, waktu dan juga jaraknya sudah ada, jadi tinggal kita masukkan saja angkanya menjadi Y sama dengan 0,02 sin pi 8T min X, jadi 0,02 sin pi 8 dikali 1 dikurang 5 menjadi 0,02 sin 3pi. Sin 3pi itu sama dengan 540 derajat. Jadi 0,02 sin 540 derajat sama dengan 0 cm. Persamaan simpangan gelombang berjalan Y sama dengan 10 sin pi 0,4T min 0,5X. Periode gelombangnya adalah... Pembahasannya, Y sama dengan A sin omega T dikurang KX sama dengan A sin 2pi T per periode dikurang 2pi X per lambda. Dan Y sama dengan 10 sin 0,4 pi T dikurang 0,4 pi X. Maka 2 pi T waktu per periode sama dengan 0,4 pi waktu. 2 per periode sama dengan 0,4 sama dengan 20 per 4. Jadi periodenya sama dengan 5 second. Sebuah gelombang berjalan dengan persamaan Y sama dengan 0,02 sin pi 50T plus X M dari persamaan gelombang tersebut, maka 1. Frekuensi gelombang 25 Hz, 2. Panjang gelombang 2M, 3. Cepat rambat gelombang 50 m per s, dan 4. 2 titik yang berjarak 50 m sepase. Pernyataan yang benar adalah
Untuk menjawab pertanyaannya, kita harus membuktikan pernyataan tersebut. Yang pertama, apakah frekuensinya benar 25 Hz? Caranya adalah 2pi dikali frekuensi dikali waktu menjadi 50 pi per T. Frekuensi sama dengan 50 bagi 2 menjadi 25 Hz, berarti benar. Frekuensinya 25 Hz, kemudian 2pi X per lambda sama dengan pi X, lambdanya adalah 2. Kemudian V sama dengan lambda dikali frekuensi. Lambdanya 2, frekuensi 25 menjadi 50 M per S. Kemudian terakhir delta Pi sama dengan delta X per lambda sama dengan 50 per lambda, 25 X per lambda menjadi 25, berarti sefase. Sebuah gelombang berjalan memiliki persamaan simpangan Y sama dengan 0,1 sin pi 100T min 5X. Semua besaran dalam satuan SI. Jika X sama dengan 1,25 M, tentukan 1. Amplitudo, 2. Frekuensi, 3. Panjang gelombang, 4. Cepat rambat gelombang, 5. Fase titik P setelah sumber getar bergetar selama 0,2 second, dan yang terakhir beda fase antara titik P dan Q jika jarak titik Q terhadap titik sumber getar adalah 2,50 M. Karena dalam soal tidak dicantumkan arah rambatan dan arah titik asal getaran, maka digunakan persamaan 1,4A dan 1,4B. Persamaan gelombang dapat dituliskan dalam bentuk Y sama dengan 0,1 sin pi 100T min 5X sesuai dengan persamaan 1,4B, yaitu YP sama dengan A sin 2pi T per T min X per lambda. Maka yang pertama adalah amplitudonya A sama dengan 0,1 meter, yang B frekuensinya periode per waktu sama dengan 50 T, periode sama dengan 1 per 50 atau frekuensi jadi 50 Hz, kemudian panjang gelombangnya 2,5 X sama dengan X per lambda, lambda sama dengan 1 per 2,5 menjadi 0,4 M, cepat rambat gelombang lambda dikali F sama dengan 0,4 dikali 50 menjadi 20 M per S. Kemudian fase gelombang Pi-nya sama dengan T waktu per periode dikurang X per lambda sama dengan 0,2 dikali 50 dikurang 1,25 per 0,4 sama dengan 6.875. Kemudian untuk beda fase gelombangnya adalah delta Pi sama dengan min delta X per lambda. Jadi min 2,50 dikurang 1,25 per 0,4. Kemudian menjadi min 1,25 per 0,4 menjadi 3,1 per 8.